Itu terkait masalah kasus hukum. Itu ya kalau tidak salah ini Pak Dirjen yang Toraja. Iya, Rumah adat. konflik keluarga. Ya. Untuk adat. Jadi itu artinya masalah internal di keluarga tersebut. Dan itu belum menjadi cagar budaya ya. Negara baru saja bicara. Bukan dengan emosi. Bukan dengan empati. Tapi dengan bahasa yang sangat dikenal negara. Bahasa kertas. Bahasa prosedur. Bahasa hukum. Di satu sisi layar, seorang menteri menjelaskan posisi negara. Di sisi lain, sebuah tongkonan berusia ratusan tahun sudah rata dengan tanah. Tidak terbakar, tidak runtuh karena usia. Tapi kalah di meja administrasi. Tongkonan Kak Pun berdiri jauh sebelum Republik ini lahir. Ia berdiri saat belum ada kementerian, belum ada undang-undang, belum ada sertifikat. Yang ada cuma kesepakatan adat, ingatan kolektif, dan kepercayaan bahwa tempat itu bukan sekedar bangunan. Bagi masyarakat Toraja, tongkonan bukan rumah. Ia identitas. Ia garis keturunan. Ia sejarah yang tidak ditulis, tapi dihidupi. Tapi hari ini, sejarah itu bertemu negara. Dan negara bertanya satu hal. Sudah terdaftar atau belum? Di titik ini, kita perlu berhenti sebentar. Bukan untuk menyalahkan siapapun, tapi untuk mengamati cara negara bereaksi saat berhadapan dengan kehilangan budaya. Perhatikan baik-baik. Saat ada tragedi budaya, pejabat kita jarang bicara tentang rasa kehilangan. Mereka bicara tentang kewenangan, tentang prosedur, tentang batas tanggung jawab. Seolah-olah, empati adalah sesuatu yang hanya boleh muncul setelah dokumen lengkap. Ini bukan kebetulan. Ini pola. Dalam ilmu perilaku organisasi, ini dikenal sebagai legalistic formalism. Sebuah kecenderungan di mana pejabat publik lebih memilih berlindung di balik aturan tertulis daripada menghadapi dilema moral. Bahasa hukum dipakai bukan hanya untuk mengatur, tapi untuk menjaga jarak. Karena hukum aman, hukum tidak menuntut perasaan, hukum tidak meminta keberpihakan, hukum hanya meminta kepatuhan. Dan bagi birokrasi, kepatuhan jauh lebih mudah daripada empati. Maka ketika budaya hancur, yang pertama dicari bukan solusi, tapi pasal. Bukan mediasi, tapi kewenangan. Bukan perlindungan, tapi pembatasan tanggung jawab. Di titik ini, pertanyaannya bukan lagi, apakah menteri salah? Pertanyaannya lebih dalam. Kenapa negara kita dilatih untuk bicara seperti ini? Sejak awal, sistem birokrasi kita dibangun untuk menghindari kesalahan, bukan untuk merawat nilai. Pejabat yang aman adalah pejabat yang tidak melanggar prosedur, bukan pejabat yang berani mengambil resiko moral. Maka ketika ada kasus seperti ini, refleks pertama negara bukan apa yang bisa kita selamatkan, tapi apa yang bisa kita jelaskan secara hukum. Dan disitulah masalahnya. Karena budaya tidak hidup di pasal. Budaya hidup di praktik, di ingatan, di ruang sosial. Jika setiap warisan leluhur harus menunggu pengakuan administratif untuk dianggap layak dilindungi, maka sesungguhnya yang dilindungi negara bukan budayanya, tapi arsipnya. Bayangkan ini sebentar. Sebuah bangunan berdiri 300 tahun. Ia melewati penjajahan, perang, perubahan rezim. Tapi akhirnya tumbang bukan karena zaman, melainkan karena tidak tercatat dalam sistem. Di banyak negara, bangunan setua itu otomatis dianggap aset bangsa. Ia dilindungi lebih dulu. Administrasi menyusul. Di sini, administrasi datang duluan. Dan jika ia terlambat, sejarah tidak dianggap darurat. Ini bukan soal tongkonan saja. Ini soal cara negara memandang nilai. Apa yang tidak tercatat, dianggap tidak ada. Apa yang tidak terdaftar, dianggap bukan urusan negara. Maka jangan heran jika pejabat bicara seperti pengacara. Karena sistem memang melatih mereka untuk berpikir seperti itu. Pengacara bertanya, apakah ini sah? Penjaga budaya bertanya, apa yang akan hilang jika kita diam? Dan hari ini, kita bisa melihat dengan jelas,
pertanyaan mana yang dipilih? Sekali lagi, ini bukan tentang satu menteri. Siapapun yang duduk di kursi itu akan bicara dengan bahasa yang sama, karena kursinya dibangun oleh sistem yang sama. Sistem yang lebih takut disalahkan secara hukum, daripada dikritik secara moral. Dan mungkin disitulah letak paradoksnya. Negara ada untuk melindungi, tapi perlindungan itu baru aktif setelah ada pengakuan resmi. Padahal, sejarah tidak pernah menunggu izin untuk menjadi penting. Tongkonan Kak pun tidak menunggu ditetapkan sebagai cagar budaya untuk menjadi bermakna. Ia sudah bermakna jauh sebelum negara datang. Dan sekarang, yang tersisa bukan hanya puing, tapi pertanyaan yang mengendap. Jika sejarah 300 tahun bisa kalah oleh administrasi, apalagi yang sedang menunggu giliran untuk dilupakan secara sah. Mungkin yang perlu kita tanyakan bukan hanya apakah ini legal, tapi juga apakah ini pantas. Karena negara yang hanya bicara hukum akan selalu benar di atas kertas, tapi belum tentu hadir di saat yang paling dibutuhkan.